sebelum saya kembali memasuki materi selanjutnya, ini ada penjelasan sedikit mengenai beberapa tools yang ada di sini, kemudian juga yang ada di sini. Seringkali saat pertama kali membuat, kadang kita bingung, tools yang kita inginkan kok tidak ada. Nah, untuk memunculkan ada dua panel di sini ya. Kita bisa klik di sini dengan cara klik kiri. Yang ini juga klik kiri. Atau bisa menggunakan shortcut yang di sini itu bisa menggunakan T, yang di sini itu bisa menggunakan N. Jadi T untuk memunculkan panel di kiri dan N untuk memunculkan panel di kanan. Nah, kemudian defaultnya itu untuk menyeleksi sebuah objek, ini kita anggap sebuah objek, itu menggunakan klik kanan. Jadi misalnya klik kanan, ini klik kanan, ini klik kanan, itu akan menyeleksi objek. Jika kita menahan, ditahan itu ya, kita bisa menggeser objeknya. Ini juga klik kanan, kita bisa geser, atau ini bisa digeser. Kalau sudah muncul tanda panah seperti ini, kliknya pakai kiri, seleksinya. Nah, seperti ini. Ini klik kanan untuk memunculkan, kemudian klik kiri. Ini basicnya. Bagi teman-teman yang kurang suka dengan klik kanan semisal, yaitu kalian bisa ke user preference, kemudian ke input, ini select width-nya bisa diganti, yang left jadi right, yang right jadi left, itu bisa seperti itu. Kemudian kita akan membahas lagi tentang viewport yang ada di sini. Jadi silahkan teman-teman ikutin. Kita klik file untuk membuka file baru, klik open, kemudian pilih basic interface. Kalau sudah, ini ada centang load UI-nya untuk mempermudah, kemudian open Blender file. Nah, seperti ini. Pastikan file user preference-nya di interface ini sudah tercentang semua untuk memudahkan kita dalam bekerja. Kalau sudah di close, nah ini ada basic 3D view yang nanti akan coba kita dalamin. Saya akan munculkan screen case-nya lagi. Sudah. Start display. Nah. Oke. Nah, dan di sini ini basic 3D view, fungsinya adalah untuk kita bisa mengendalikan posisi. Nah, kita coba dengan scroll. Kita lihat gambar di sini, scroll ke belakang, ini dia akan semakin menjauh. Scroll ke depan, dia akan semakin mendekat. Nah, perhatikan mouse-nya. Kalau saya taruh di sumbu min X, kemudian saya scroll ke depan, ini akan zoom sesuai dengan posisi mouse. Kalau saya pindah ke sini, zoom-nya akan berpindah. Ini juga sama. Nah, zoom in, zoom out. Kemudian untuk menggeser, untuk rotasi, tekan mouse tengah, ditahan, kemudian geser ke kiri secara perlahan, kemudian geser ke kanan dalam kondisi sedang ditahan. Jadi perhatikan gambarnya, digeser ke kiri dan digeser ke kanan, geser ke atas, geser ke bawah, seperti ini. Kemudian kita tekan shift sambil menekan mouse bagian tengah, kita geser ke kiri. Kalau shift-nya dilepas, dia akan rotasi. Kalau shift-nya ditahan, dia akan bergeser. Nah, seperti ini. Jadi dicoba lagi.
tekan roll, ini untuk zoom in zoom out, kemudian tekan mouse tengah, itu untuk rotasi viewport, tekan shift kemudian mouse tengah, ini untuk menggesernya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa memunculkan untuk tampak depan, tampak atas dengan pilihan di sini. View, pilih semisal dari depan, front, klik. Nah, dia akan tampak dari depan. Kita pilih lagi dari atas, view, pilih top, ini juga bisa. Dan di sini sudah ada semuanya. Tampak dari kiri, kanan, atas, bawah, itu ada semua. Nah, untuk shortcutnya itu teman-teman bisa menggunakan tombol 1, tombol 2, tombol 1, tombol 3, tombol 7, semuanya bisa. Di sini sudah ada tulisannya, jadi teman-teman tinggal mengikuti saja. Saya kembalikan ke front. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Jadi ini namanya layer. Ada layer di sini ya. Saya akan tulis fungsi layer. Layer di sini ini ibarat ruangan. Jadi ada beberapa ruangan di sini yang ada yang terlihat lingkaran dan ada yang kosong. Jadi lingkaran yang ruangan yang ada lingkarannya ini adalah ruangan yang memiliki objek, sedangkan yang kosong ini dia tidak memiliki objek. Kemudian fungsinya buat apa? Fungsinya ini untuk menyimpan objek-objek. Semisal saya klik yang di sini, klik, objek yang ada di viewport itu hilang karena dia sudah tidak ada di ruangan, udah beda ruangan. Kalau saya klik yang di sini, layer 2, dia akan muncul beda lagi, basic graph. Saya klik lagi, beda. Ini objek yang berbeda semua. Jadi kalau semisal teman-teman membuat, itu bisa klik di sini untuk menyimpan. Nah, cara memindahkannya bagaimana? Misalnya teman-teman membuat sebuah objek, tekan aja M, kemudian pindahkan, klik, dia akan pindah ke sini. Tapi ini dibahasnya nanti saja. Kita fokus ke pengenalan dulu. Nah, basic 3D view sudah. Kita kembali ke layer 2, kita klik di sini, klik. Di sini ada basic graph. Jadi di sini ada tombol-tombol yang fungsinya itu akan memudahkan teman-teman untuk membuat modeling macam-macamnya. Jadi kita seleksi objeknya, klik kanan. Di sini nanti akan muncul tanda panah. Ada warna merah, ada ke atas warna biru dan ke belakang warna hijau. Di sini juga ada di mouse, ikuti ini di bawah gambar mouse ya. Ini ada sumbu X, kita putar, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini ada semua. Nah, kita akan mulai menggeser. Ini juga bisa diubah, klik. Ini jadi rotasi, ini jadi skala. Kita klik yang di sini dulu. Kembali ke mouse warna merah, kepalanya ini kita klik kiri. Ditahan, kemudian geser. Nah, ini akan bergeser sesuai dengan sumbu X. Jadi digeser, letakkan, geser lagi. Itu hanya bisa bergerak di sumbu X. Seperti ini. Kalau kita ingin mengembalikannya lagi, kita bisa tekan ALTG untuk kembali ke titik awal. Nah, begitu juga kita bisa geser sumbu Y. Kita juga bisa geser sumbu Z. Kita bisa geser seperti ini. Untuk memudahkan lagi, kita bisa seleksi objeknya,
klik kanan, kemudian kita geser. Ini bisa di mana aja. Ini caranya. Kemudian shortcutnya, cara cepatnya untuk menggeser itu bisa tekan G. G, dia bisa bergeser ke semua arah. Kalau kita ingin menggeser hanya berdasarkan sumbu X, jadi kita tekan G, kemudian kita tekan X, dia bergeser. Kalau kita ingin mengubah dari menggeser berdasarkan sumbu Z, kita tekan G untuk geser, kemudian tekan Z. Klik kiri untuk posisi yang sudah fix. Kemudian untuk menggeser sumbu sesuai dengan sumbu Y, kita bisa tekan G, kemudian kita tekan Y, menggeser seperti ini. Nah, kemudian di sini ada satu tugas yang teman-teman bisa kerjakan. Silahkan buka file, kemudian di sini diklik, kemudian pilih create. Kalian klik di sini, klik kiri untuk memunculkan titik ini. Ini namanya distribution point. Itu untuk memunculkan objek apapun. Klik, misalnya klik, saya klik di sini, klik lagi, saya klik di sini, klik lagi, itu akan berpisah-pisah. Nah, kita munculkan, klik create, kemudian klik object, klik cube, kemudian klik di sini, klik cube, klik lagi di sini, klik cube. Nah, tugas dari teman-teman adalah merangkai tiga benda ini, tiga kubus ini menjadi satu ke atas. Jadi ditata. Nah, untuk yang baru pertama kali memegang 3 dimensi, itu pasti akan kesulitan untuk menata. Awalnya terlihat sudah benar, tapi waktu diputar ternyata belum. Misal kita tata lagi. Nah, semisal seperti ini. Nah, kelihatannya sudah pas, tapi ternyata belum. Jadi, bagaimana solusinya? Teman-teman bisa pilih view, tampilkan dari left or right. Misalnya, kita dari right. Nah, dari right, geser ini, posisikan di bawah seperti ini. Jadi di satu sisi dulu itu diluruskan. Kalau sudah lurus, kita bisa pilih view top tanpa atas. Nah, di klik kanan digeser. Oke. Jadi tadi tampak atas sudah dan tampak samping. Jika dilihat rapi seperti ini. Seperti tadi. Jadi itulah tekniknya untuk membuat tampak atas dan tampak samping. Oke, ini yang basic grab. Bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan geser, dan tugas pertamanya adalah untuk menata kubus seperti ini. Kita lanjut. Materi selanjutnya, ini ada rotasi. Jadi rotasi ini tidak ada bedanya dengan grab, hanya saja yang digunakan adalah ini. Klik kiri. Ini biasa seleksi objek, klik kanan. Teman-teman semua bisa merotasi. Kalau kita klik ini tadi kan geser. Nah, sekarang klik di sini itu rotasi. Warna hijau itu berotasi berdasarkan sumbu Y. Kita putar.
berdasarkan sumbu Y. Dia bisa berputar. Untuk mengembalikan tekan Alt R. Alt itu berarti seperti membatalkan. Nah, ini berputar berdasarkan sumbu X. Kemudian kita bisa tambahkan lagi ini warna biru. Berputar berdasarkan sumbu Z. Nah, kemudian ini ada yang putih. Putih itu berputar berdasarkan dari mana kita memandang, sudut pandang user. Jadi misal kita melihat dari bawah, kita bisa memutar bawah seperti ini. Ini tetap, ini tetap. Shortcutnya adalah untuk rotasi adalah tekan R. Di sini R, ya, dia bisa rotasi. Untuk mengembalikan Alt R. Untuk merotasi berdasarkan sumbu X, tekan R, kemudian X. Untuk merotasi berdasarkan sumbu Y, tekan R, kemudian Y. Untuk merotasi berdasarkan sumbu Z, tekan R, kemudian Z. Seperti ini. Nah, tugas selanjutnya adalah kalian bisa klik di sini, klik cube, sama, kita geser dulu, klik di sini, klik di sini, kita klik. Nah, tugas teman-teman adalah untuk menata, kalau sebelumnya menata ke atas, tapi yang sekarang menata seperti segitiga. Jadi saya contohkan dulu view from front, kemudian saya turunkan, view from left, saya geser, ini. Nah, kemudian kita rotasikan berdasarkan sumbu Z, tekan R, Z, seperti ini. Silahkan teman-teman membuat seperti ini. Itu tugas yang kedua. Kemudian kita masuk lagi materi selanjutnya. Ini basic skala, dasarnya membuat skala. Kalau tadi kita sudah geser, kemudian kita sudah rotasi, sekarang kita masuk skala. Skala ini sama, fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil. Dan di sini sudah tetap menggunakan sumbu X, Y, ataupun Z. Kalau kita klik di sini, skala berdasarkan sumbu Z, kemudian yang di sini berdasarkan sumbu Y, kemudian yang di sini berdasarkan sumbu Y. Oh, tadi X, ini Y. Untuk shortcutnya, teman-teman bisa menggunakan S, kemudian misalnya berdasarkan sumbu X, tekan X, klik kiri. Untuk ke atas, S sumbu Z. Untuk memperbesar, S, Y untuk sumbu Y. Nah, seperti ini. Kalau ingin semuanya merata, itu bisa tekan S, memperbesar. Hanya S saja. Jadi bisa memperkecil seperti ini. Untuk reset, tekan Alt R. Maksud saya Alt S. Oke. Nah, tugas dari teman-teman selanjutnya adalah kalian memunculkan cube. Nah, digeser dulu. Atau tekan G untuk mempermudah. Kemudian klik lagi, pilih
cube lagi, jangan cube, lingkaran aja. Kemudian klik lagi, pilih di sini ada monkey, klik pilih monkey. Nah, tugas teman-teman adalah membuat ini menjadi panjang, tekan S kemudian Z seperti ini. Kemudian kepalanya monyet ini ditaruh di atas, view from left, tekan G untuk geser, tekan S untuk skala. Nah, seperti ini. View front, geser agar tepat. Kemudian klik di sini, digeser, taruh di bawahnya. View left, tekan G, taruh di bawahnya seperti ini. Tekan S. View front, digeser. Nah, jadi ini tugas teman-teman untuk yang basic skill seperti itu. Kenapa kita harus belajar yang dasar seperti ini? Karena saat kita sudah membuat objek, itu akan terlihat detail. Contohnya, kita masuk ke di sini ya. Ini ada satu buah karakter robot yang katakanlah transformer. Jadi teman-teman semua nanti kalau membuat sebuah objek, kalian akan melihat detailnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa melihat detailnya. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman semua belum bisa membuat kendali, membuat rotasi, skala, sama geser, itu nanti akan kesulitan membuat sebuah objek. Jadi materinya sampai situ dulu. Saya harap teman-teman semua bisa membuat 3 tugas tadi dan kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.